Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Model Pembelajaran Inovatif. Di sini kami akan membahas tentang metode pembelajaran kooperatif. Perkenalkan, nama saya Dio Armansyah dan satu lagi Adinda Amalia. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Adinda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah cara yang digunakan para guru untuk melaksanakan rencana yang sistematis dalam bentuk kegiatan belajar mengajar dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode yang umumnya digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah istilah keseluruhan untuk pengajaran di mana siswa bekerja sama menurut prinsip-prinsip tertentu dengan maksud untuk belajar. Biasanya dilakukan dalam tim, dan aturan kerjasama yang berbeda dalam tim ini bertujuan untuk memastikan efek sinergi yang optimal dalam pengerjaan tugas. Secara sederhana, istilah pembelajaran kooperatif mengacu pada siswa yang bekerja dalam tim pada suatu tugas atau proyek, di mana setiap anggota tim secara individu bertanggung jawab atas keseluruhan isi tugas atau proyek tersebut. C. Unsur pembelajaran kooperatif. Menurut Johnson et al. Pada tahun 1998, mengungkapkan ada 5 unsur dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif terjadi ketika siswa merasa bahwa mereka terhubung dengan teman kelompoknya, sehingga mereka merasa tidak dapat berhasil kecuali dengan teman kelompoknya mengerjakan tugas yang diberikan, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, akuntabilitas individu atau tanggung jawab pribadi. Ketika kinerja masing-masing siswa dinilai, hasilnya diberikan kembali kepada individu dan kelompok, dan siswa bertanggung jawab terhadap kelompok atas kontribusinya untuk kesuksesan dan kegagalan kelompok. Yang ketiga, ada interaksi promotif. Interaksi promotif dapat didefinisikan sebagai individu yang mendorong dan memfasilitasi upaya satu sama lain untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan guna mencapai tujuan kelompok. Keempat, keterampilan sosial. Diperlukan untuk kolaborasi dan termotivasi untuk menggunakan kelompok kooperatif supaya jadi produktif, karena keterampilan sosial adalah kunci produktivitas kelompok. Yang kelima, pemrosesan kelompok. Pemrosesan kelompok ini untuk memperjelas dan meningkatkan efektivitas para anggota dalam memberikan kontribusi terhadap upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. D. Jenis pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada informal cooperative learning group. Kelompok pembelajaran kooperatif informal digunakan untuk memfokuskan perhatian siswa pada materi yang akan dipelajari, menciptakan seperangkat harapan dan suasana hati yang kondusif untuk belajar, memastikan siswa secara kognitif memproses materi yang diajarkan, dan memberikan penutup pada sesi pembelajaran. Yang kedua, formal cooperative learning group. Siswa bekerja sama dalam satu atau beberapa sesi kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama dan menyelesaikan tugas dan tugas tertentu secara bersama-sama. Yang ketiga, cooperative based group. Kelompok jangka panjang berlangsung setidaknya selama 1 semester atau 1 tahun dengan keanggotaan stabil yang tanggung jawab utamanya adalah memberikan dukungan, dorongan, dan bantuan yang dibutuhkan setiap anggota untuk maju secara akademis dan berkembang secara kognitif dan sosial dengan cara yang sehat. E. Macam-macam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, Student Team Achievement Division (STAD). Poin dari STAD adalah guru menyampaikan indikator dan kompetensi yang perlu diraih, lalu siswa diminta bergabung ke dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek
yang diberikan oleh guru. Model ini mengkondisikan siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil, saling membantu sama lain. Yang kedua, jigsaw. Pada model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kunci keberhasilan jigsaw adalah saling ketergantungannya, yaitu setiap siswa bergantung kepada anggota timnya untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan supaya dapat berkinerja baik pada saat penilaian. Numbered Head Together. Yang ketiga ini, pembelajaran kooperatif tipe NHAT meliputi penomoran numbering, pengajuan pertanyaan, berpikir bersama, dan memberi jawaban. Pembelajaran kooperatif tipe NHT ini, Numbered Head Together, merupakan teknik yang baik dalam merangsang siswa untuk lebih aktif dan berpikir kritis karena siswa diberikan kesempatan untuk mencari sendiri pemecahan masalah dengan kerjasama kelompok sehingga mereka lebih mudah memahami materi. Yang keempat, ada Think, Fire, Share. Pembelajaran kooperatif tipe Think, Fire, Share merupakan model pembelajaran kooperatif yang berpasangan dan memberi siswa waktu lebih banyak berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Yang kelima, tim game turnamen. Tipe ini melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, mengandung unsur permainan yang bisa menggairahkan semangat belajar, dan mengandung reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif, model tim game turnamen memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Yang keenam, investigation. Model pembelajaran kooperatif tipe ini melibatkan peserta didik sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Model pembelajaran ini menuntut para peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Fase pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa. Fase kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi efisien. Fase 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mengerjakan tugas. Fase 5, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang terakhir, fase 6, memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai upaya atau hasil belajar siswa baik individu maupun kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, mengenai kelebihan pembelajaran kooperatif. 1. Meningkatkan prestasi siswa. 2. Memperdalam pemahaman siswa. 3. Menyenangkan siswa. 4. Mengembangkan sikap kepemimpinan. 5. Mengembangkan sikap positif siswa. 6. Mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. 7. Membuat belajar secara inklusif. 8. Mengembangkan rasa saling memiliki. Dan yang terakhir, 9. Mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Selanjutnya, mengenai kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama bagi guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi kooperatif. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua bisa menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang keempat, menuntut sifat tertentu dari siswa seperti sifat bekerja sama. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.